Pratiwi dengan NIM J1A1222101 dari kelas epidemiologi. Di video ini saya akan memaparkan materi terkait penyakit diare. Diare atau diarrheal disease berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti mengalir terus. Diare merupakan keadaan buang air besar dalam keadaan abnormal dan lebih cair dari biasanya dan dalam jumlah 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare salah satu penyakit disebabkan oleh infeksi mikroorganisme di mana semua golongan umur dapat berisiko menderita penyakit diare mulai dari bayi sampai orang dewasa. Adapun besaran masalah kasus di dunia terkait diare, yang pertama ada dari WHO atau World Health Organization yang menggambarkan kasus kejadian diare di dunia pada tahun 2017. Ini menyatakan hampir terdapat 1,7 miliar kasus penyakit diare yang terjadi pada anak-anak dengan jumlah kematian 525.000 setiap tahun di seluruh dunia. Yang kedua ada data terakhir WHO pada tahun 2024 terdapat sekitar 1,7 miliar kasus penyakit pada anak di seluruh dunia yang mengakibatkan anak di bawah usia 5 tahun mengalami kematian sebanyak 443.000 setiap tahunnya. Yang ketiga, wilayah Asia Tenggara yang dimana menempati urutan kedua jumlah kematian balita yang disebabkan oleh diare. Meskipun angka kematian diare pada anak secara global menurun dari tahun 2000 hingga 2016, kejadiannya menunjukkan penurunan yang relatif sedang sekitar 13%. Kejadian diare akan menyebabkan anak kehilangan nutrisi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang, sehingga diare merupakan penyebab utama malnutrisi pada anak usia sekolah. Kemudian kasus yang keempat ada menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia terdapat faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya wabah diare. Terdiri dari faktor patogen, inang, dan lingkungan. Faktor penjamu yang dapat menyebabkan diare antara lain pemberian ASI eksklusif pada 1000 hari pertama kehidupan, gizi buruk, lemahnya daya tahan tubuh, kurangnya pengetahuan orang tua khususnya ibu, dan kurangnya pengetahuan tentang penyakit diare. Adapun penyebab gejala atau tanda dengan diare, yang pertama ada faktor host yang dimana penyebab ini dapat memengaruhi terjadinya penyebab diare. Salah satunya adalah perilaku higien yang buruk seperti cuci tangan tidak menggunakan sabun dan air yang mengalir, tangan yang kotor atau terkontaminasi sangat mudah memindahkan bakteri. Kemudian ada faktor agen atau manusianya yang dimana dapat menyebabkan terjadinya diare, diantaranya faktor infeksi dalam saluran pencernaan. Misalnya terjadi pada saat lahir karena infeksi malabsorpsi makanan. Faktor environment atau lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya diare adalah kondisi lingkungan yang kurang bersih atau baik. Kebersihan lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang optimum sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap status kesehatan yang baik. Adapun tujuan program diare, ada program penanggulangan diare yang dilaksanakan yaitu tata laksana penderita diare, surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, pencegahan diare, pengolahan logistik, pemantauan, dan evaluasi, serta menjalin kerjasama dengan lintas sektoral yaitu Dinas Kesehatan dan pemerintah setempat untuk mengatasi peningkatan kasus diare. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak puskesmas untuk mengatasi peningkatan kasus diare yaitu penyihatan lingkungan dan penyuluhan di setiap umur baik balita sampai dengan lansia dengan menggunakan poster, leaflet, lembar balik penyuluhan dan memberikan pelatihan kepada kader posyandu. Sedangkan penyihatan lingkungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan yaitu memeriksa kantin sehat di sekolah, memeriksa air bersih di masyarakat, penyuluhan dengan pengelolaan sampah yang baik dan mengawasi kepemilikan jamban. Adapun indikator dan target program diare, yang pertama, kader diharapkan dapat berperan sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat, penggerak masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan kesehatan seperti mendatangi posyandu dan melaksanakan hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, kader juga dapat berperan sebagai orang yang pertama kali menemukan jika ada masalah kesehatan di daerahnya dan segera melaporkan ke tenaga kesehatan setempat. Kemudian yang ketiga, kader merupakan penghubung antara masyarakat dan tenaga kesehatan karena kader selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan program diare adalah
Departemen Kesehatan mulai melakukan sosialisasi panduan tata laksana pengobatan diare pada balita yang baru didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dengan merujuk pada panduan WHO, tata laksana ini sudah mulai diterapkan di rumah-rumah sakit. Rehidrasi bukan satu-satunya strategi dalam penata laksanaan diare. Memperbaiki kondisi usus dan menghentikan diare yang menjadi cara untuk mengobati pasien. Untuk itu, Departemen Kesehatan menetapkan 5 pilar penata laksanaan diare bagi semua kasus diare yang diderita anak balita, baik yang dirawat di rumah maupun sedang dirawat di rumah sakit atau di puskesmas. Kegiatan program P2 dalam pelaksanaan program P2 diare, kader kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini, karena kader kesehatan masyarakat adalah warga masyarakat setempat yang dipilih oleh masyarakat, kemudian dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat, serta dapat bekerja sama sukarela. Layanan rehidrasi oral aktif atau LROA dilaksanakan di puskesmas sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan diare. Dilakukan dengan cara observasi pada penderita diare. Adapun landasan hukum pelaksanaan program diare, yang pertama ada dari Permenkes nomor 82 tahun 2014 tentang penyakit menular, yang dimana menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan program kesehatan di Indonesia, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular seperti diare. Ya, kemudian yang kedua dari Permenkes nomor 75 tahun 2019 tentang puskesmas, yang dimana ini mengatur strategi nasional dalam pencegahan, deteksi dini dan pengobatan kasus diare, dan mewajibkan penggunaan oralit dan zinc sebagai standar pengobatan diare pada anak. Selanjutnya dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan peran puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan primer, termasuk penanganan dan pencegahan diare. Baiklah, itu dia hasil paparan materi penyakit diare dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.